Jadi sebenarnya dasarnya itu adalah saya dilahirkan sebagai seorang anak di Aceh yang kemudian setelah kemerdekaan menjadi anak Indonesia. Setelah saya sampai di SMA dan tamat SMA, saya masuk di Akademi Seni Rupa, saya menjadi seorang intelektual muda di Indonesia. Mengambil bidang seni rupa, seni lukis, yang membawa saya kepada dunia seni rupa. Saya menjadi seniman. Itu adalah proses yang terjadi pada saya. Baru kira-kira setelah 10 tahun saya bekerja atau berkegiatan di dalam seni rupa itu, saya menyadari bahwa saya juga di samping seorang seniman, sebagai seorang intelektual, karena juga saya menjadi guru, tapi juga saya rupanya seorang muslim. Ketika saya merasa betul-betul sebagai seorang muslim, saya pada ketika itu juga menyadari bahwa bilalah saya itu seorang muslim, tentulah saya berpeluang untuk juga berkarya sebagai seorang pelukis Islam. Itulah, ya. Itu cita-cita seperti itu ada di dalam diri saya, katanya. Nah, cita-cita itu baru terwujud dengan benar ketika saya mendapat suatu kesempatan melihat pameran yang saya ceritakan tadi itu di New York, di Metropolitan Museum. Pada saat itulah saya merasa inilah momennya, inilah peluangnya. Saya harus sadar betul dan proaktif terhadap kesadaran itu. Ya. Sebab saya rasa sebagai seorang pelukis yang muslim yang tinggal di Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah Islam, itu adalah kewajiban saya juga bisa mengungkapkan diri sebagai seorang seniman yang berwawasan Islam. Ya. Nah, itu terjadi kira-kira 10 tahun, 15 tahun awal daripada proses setelah saya memilih kaligrafi menjadi satu bagian daripada proses berkarya saya dalam karya-karya saya. Kemudian saya sampai kepada tahap yang lebih umum lagi, bukan lebih khusus tapi lebih umum, yaitu bahwa kaligrafi itu adalah huruf, adalah alfabet, alif bata, yang bila disusun akan bisa merupakan kata-kata, kalimat, dan suatu untayan-untayan makna yang sangat berarti yang bila dibaca, apalagi bila untayan-untayan itu diangkat dari kitab suci Al-Quran atau dari hadis-hadis dan sebagainya. Tapi ternyata bahwa kaligrafi itu juga tidak hanya berfungsi untuk bisa mengangkat suatu atau merupakan kendaraan untuk sesuatu spiritual Islami saja, tapi juga bisa menyampaikan pikiran-pikiran, bisa menyampaikan suatu sikap hidup kita atau pendapat kita, hal-hal yang berkaitan dengan sosiologi, dengan sosial kehidupan ini, yang berhubungan dengan kekuasaan, yang berhubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan suka duka dan segala macamnya itu, yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah agama saja, itu ya. Dengan demikian tiba-tiba kaligrafi itu juga tidak saja mengangkat hal-hal yang bersifat sakar atau suci dari Al-Quran, tetapi juga bisa merupakan sajak-sajak atau merupakan pepatah-pepatah yang bermakna di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, boleh dikatakan kira-kira 2 dekade terakhir dari perkembangan saya yang lama itu banyak menyangkut penggunaan huruf sebagai suatu kendaraan di dalam karya-karya saya, yang tidak hanya semata-mata mengangkat kaligrafi Islami Arabiah saja, tetapi juga memakai huruf-huruf Latin, memakai huruf-huruf Cina kadang-kadang, sesuai dengan apa yang saya butuhkan, sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan di dalam karya-karya saya itu. Jadi huruf tetap saya pakai, yang dimulai dengan huruf Islam Arab, dengan Al-Quran sebagai sumber utamanya, yang kemudian berakhir dengan seluruh huruf-huruf Romawi, ya, yang
bisa dipakai berkomunikasi untuk berbagai-bagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah-masalah politik yang makin gencar menjadi perhatian saya pada akhir-akhir masa sekarang ini, gitu ya. Sehingga Anda bisa melihat nanti dalam karya-karya saya itu banyak sekali ucapan-ucapan, pepatah-pepatah, sindiran-sindiran yang bersifat politik dan sosial, yang tidak ada hubungan langsung dengan Al-Quran lagi, gitulah. Jadi begitu luas, gitulah. Ya.